Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Ronald Hasibuan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga saya menyapa teman-teman dari grup A Stambuk 2017. Perkenalkan, nama saya Lady Yohana Damanik dengan NPM 17110001. Sebuah lagu di samping memberikan kesenangan dan juga hiburan, dia juga memberikan pesan moral kepada penikmat musik atau pendengar, karena lagu menuliskan atau menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, budaya, dan aspek lainnya. Lirik lagu merupakan bagian dari karya sastra karena ia termasuk karya sastra jenis puisi. Siswantoro tahun 2010 halaman 23 mengatakan bahwa lirik lagu merupakan sebuah genre puisi yang berbeda dengan novel, drama, atau cerita pendek. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling padat dan terkonsentrasi. Selain itu, gaya merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, yaitu pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gaya bahasa merupakan style, jadi lagu di sini disampaikan oleh para musisi melalui lirik yang mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, yaitu kata-kata yang diciptakan dari lirik lagu yang biasanya mengandung gaya bahasa. Gaya bahasa dapat dibatasi dengan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas untuk memperlihatkan jiwa dan kepribadian seorang penulis atau pemakai bahasa. Gaya bahasa digunakan pula untuk memberikan konotasi tertentu. Gaya bahasa perulangan atau repetisi kata, frase atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan pada sebuah konteks yang sesuai. Hal tersebut diungkapkan oleh Tarigan tahun 1985 halaman 180. Baiklah, gaya bahasa yang akan dibahas pada lagu Kupu-Kupu Malam oleh Peter Pan, yaitu gaya bahasa eufemisme, repetisi, paradoks, dan hiperbola. Yang pertama, majas atau gaya bahasa eufemisme, yaitu termasuk dalam gaya bahasa perbandingan. Majas perbandingan ialah majas yang sering dipergunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses perlebihan dan penyamanan. Kata eufemisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani yaitu epenezein, yang berarti menggunakan kata-kata dengan arti yang baik atau mempergunakannya dengan tujuan baik. Artinya, majas eufemisme ini adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang tidak menyinggung pihak lain atau orang lain. Kata-kata ini digunakan secara halus agar tidak membuat orang merasa terhina atau tersinggung perasaannya dengan arti yang kurang atau tidak menyenangkan. Yang selanjutnya kita akan membahas majas atau gaya bahasa repetisi. Repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, kata atau kalimat yang dianggap penting untuk memberikan sebuah tekanan dalam konteks yang sesuai. Repetisi atau perulangan bisa terjadi seluruh kata atau sebagian kata. Perulangan ini bisa berupa satu kata saja, dapat pula berupa satu frasa, klausa, bahkan satu kalimat. Kata yang sama ini mengandung makna dan acuan yang sama pula. Ini berarti bahwa keseluruhan komponen makna antara bentuk pertama dan pengulangannya sama. Menurut Goris Keraf tahun 2018 halaman 127 dan 128, gaya bahasa repetisi dibagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama epizeuxis, yaitu repetisi yang bersifat langsung, artinya kata yang diulang beberapa kali secara berturut-turut.
Yang kedua ada tautotes, yaitu repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Yang ketiga ada anafora, yaitu repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat berikutnya. Yang keempat ada epistrofa, yaitu repetisi atau pengulangan yang berwujud kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat secara berurutan. Yang keenam simploke, yaitu pengulangan pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berturut-turut. Yang selanjutnya ada mesodiplosis, yaitu pengulangan di tengah-tengah baris atau beberapa kalimat secara beruntun. Yang keenam ada mesodiplosis, yaitu repetisi atau perulangan di tengah baris atau beberapa kalimat secara berurutan. Yang ketujuh yaitu apanalepsis, yaitu pengulangan kata yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa atau kalimat dan mengulang kata pertama. Yang selanjutnya ada anadiplosis, yaitu kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya. Gaya bahasa selanjutnya yaitu paradoks. Paradoks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks dapat juga berarti semua hal yang menarik perhatian karena kebenarannya. Paradoks ini bisa juga disebut dengan opini atau argumen yang berlawanan dengan pendapat umum, bisa dianggap aneh atau bahkan luar biasa. Dikatakan juga paradoks suatu proposisi yang salah tetapi juga sekaligus benar. Seringkali di balik gagasan yang mengherankan, paradoks menyembunyikan kebenaran yang dapat dipertahankan. Selanjutnya ada majas hiperbola, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan atau memiliki kesan berlebihan, bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis gaya bahasa pada lagu Kupu-Kupu Malam. Di bait pertama, gaya bahasa atau majas yang terdapat yaitu repetisi. Hal tersebut dijelaskan pada lirik. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Di sini yang termasuk repetisi yaitu perulangan kata ada. Di sini ada termasuk repetisi jenis anafora. Hal tersebut terjadi karena perulangan yang dilakukan pada awal lirik yang diulang pada baris pertama sampai dengan keempat. Pada bait kedua, gaya bahasa yang terdapat yaitu gaya bahasa eufemisme. Liriknya berbunyi, ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Di sini eufemisme digunakan pada lirik kupu-kupu malam, karena jika diartikan secara harafiah, kupu-kupu malam memiliki arti yang kurang baik atau terkesan kasar. Jadi di sini gaya bahasa atau majas eufemisme digunakan untuk memperhalus agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang mendengarnya. Dan juga di sini pada bait ini terdapat majas lain yaitu majas hiperbola. Hiperbola seperti yang kita ketahui majas yang melebih-lebihkan. Di sini majas hiperbola terletak pada kalimat atau kata atau baris yang berbunyi bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Seakan-akan pekerjaan dia itu sangat membahayakan atau mengkhawatirkan sehingga dia harus mengorbankan seluruh jiwa raga untuk atau demi pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada bait ketiga liriknya berbunyi, dosakah yang dia kerjakan, sucikah mereka yang datang. Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Di sini gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa paradoks. Lebih tepatnya terdapat pada lirik baris ketiga dan keempat. Paradoks dipergunakan karena disebutkan fakta yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Jadi ada perempuan ini, kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis dalam senyuman.
Sedangkan yang biasa kita tahu, setiap orang menangis pasti tidak bisa tersenyum, dan juga saat tersenyum mungkin dia tidak menangis. Gaya bahasa yang terakhir yaitu gaya bahasa repetisi, lebih jelasnya yaitu anafora. Pengulangan tersebut termasuk anafora karena pengulangan terjadi di pengulangan kata pertama tiap baris awal kalimat. Di sini lirik tersebut membunyi, "Oho, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oho, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa." Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menganalisis gaya bahasa, eufemisme, paradoks, hiperbola, dan repetisi pada lagu Kupu-Kupu Malam, karya Peter Pan. Dari beberapa gaya bahasa tersebut membuat lagu tersebut lebih stylish dari lagu lain dan terkesan orang menjadi ingin mengetahui lebih jelas apa makna atau maksud yang ingin disampaikan pada lagu ini. Gaya bahasa eufemisme sangat mendukung lagu ini karena acuan atau ungkapan-ungkapan yang digunakan agak menyinggung, diperhalus agar tidak menyinggung pihak lain. Dan juga gaya bahasa repetisi mendukung nilai terhadap lagu ini untuk memberikan kesan pada sebuah konteks yang sesuai sehingga makna lagu tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya gaya bahasa paradoks menarik perhatian karena kebenarannya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi atau berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang ada sehingga membuat pendengar memiliki ketertarikan pada lagu ini. Dan terakhir, gaya bahasa hiperbola sangat mendukung lagu Kupu-Kupu Malam agar lebih meningkatkan imajinasi pendengar untuk memakai kata atau bahasa tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi dari seminar saya. Saya tahu bahwa di sini sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.